kembali ke Pak Sofyan, dia mantan rektor tadi terkait menyinggung Pak Jokowi yang tidak berprestasi, kurang ajar. Seorang Soedarsono, BSJL kami sama sekali, apalagi punya bohir Pak, kemanapun kegiatan kami pun juga ya kepedulian teman-teman kami di Jakarta ada yang kasih tumpangan. Nah ini Pak, sesuatu mereka melakukan tambah kesini tambah liar kan. Bagi seorang Soedarsono yang anak kampung ini mengatakan ini gerakan kan semakin liar. Mereka Pak, nanti ini hajat bangsa nanti ada Pak. Kalau Roy Suryo itu sudah benar divonis, nanti akan ada hajat rakyat kecil. Hajat orang, iya. Hajat rakyat. Hajat itu gawe. Pada tumpengan banyak Pak. Hai penonton Ruang Konsensus and Peking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Saya Budi Ismauruf Kliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak Mulyono. Selalu itu akan saya ingatkan kepada penonton Ruang Konsensus. Nah, hari ini saya sudah kedatangan teman dari jauh nih, dari Pemalang, ya. Beliau ini dulu adalah pengurus daerah PDIP, tapi sekarang katanya udah dipecat katanya dari PDIP. Nah sekarang narasumber saya ini datang dari Pemalang ingin menyatakan dukungan ya, manakala memang ada orang-orang yang menduduki DPR dari Forum Purnawiran TNI. Masanya banyak sekali. Dan saya sudah bersama Pak Soedarsono. Pak Dar, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Iya, jauh-jauh nih dari Pemalang nih. Sebuah kehormatan ini. Iya. Orang kampung bisa masuk Ruang Konsensus. Bangga jadi anak kampung. Iya. Dan tadi bangga sudah dipecat PDI. Oh bangga ya? Bangga, tanpa dipecat PDI Perjuangan mana mungkin anak kampung, pengurus daerah bisa masuk Ruang Konsensus, bisa bersama. Ada berkah ya? Berkah. Oke. Nah Pak Dar ini kan, Pak Dar ini ternyata cintanya ke Pak Jokowi ya daripada cinta mati. Partainya ya. Cinta. Jadi kemanapun Pak Jokowi ngikut. Bahkan siapapun yang membuli, merecoki, ya apapun yang serba selama ini katakanlah membenci dan sebagainya, ya kami siap untuk di depan yang pertama kali. Katanya Pak Dar ini sudah punya semacam organisasi, apa namanya? Bisa dijelaskan itu? Oke, terima kasih Bang Budius. Organisasi kami namanya Barisan Soedarsono Jokowi Lovers. Oh, Barisan Soedarsono Jokowi Lovers. Oh. Ya, ini ada filosofi. Oh, yang waktu itu ada di depan rumah Pak Jokowi pada saat diserang digeruduk oleh Rizal Fadila dan kawan-kawan TPUA. Terima kasih. Ya, ada betul. Ya? Emang di situ kan? Ya, bahkan sama Solidaritas Merah Putih ya, kalau nggak salah. Kami di sana ketemu Bang Sil, cuma kami merasa anak kampung waktu itu tidak berani menyapa beliau. Oh iya. Tapi kami ada di sana dan itu tidak dipanggil, itu tidak dikondisikan. Sebagai pecinta Jokowi, di sosial media banyak beredar waktu itu tanggal 15 TPUA mau ke UGM. Tanggal 16-nya ke rumah Pak Jokowi. Lah kami mendapatkan info itu dari sosial media. Langsung bergerak dengan sekitar 28 anggota kami, BSJL terdekat, kita kondisikan, kita hadir. Dan ternyata kami dapat berkah. Kami hadir tidak sengaja dan sebagainya, kok kita menemukan orang-orang yang datang katanya silaturahmi, katanya mau menanyakan ijazah. Orang silaturahmi kok ada yang pakai ikat kepala Adili Jokowi. Oh, terus? Kan kami marah juga. Ini usul silaturahmi model mana? Model Yaman kah? Kalau model adat ketimuran kayaknya nggak mungkin. Terus ada lagi yang namanya, bagi saya tidak ada kejahatan yang sempurna. Saat kami duduk-duduk santai, masih ngerokok, ada orang datang begitu ya. Saya kira ini kayak fotokopinya si Amin Rais atau Amin Sengkuni itu. Iya, datang tanya itu rumahnya Mulyono ya. Nah itulah ada spontanitas kemarahan besar. Untung saja Pak Budius ya, kami tidak terpancing, tapi kan video kami kan beredar ya. Iya. Kami marah, kami usir. Orang datang sudah jelas-jelas di rumahnya Pak
Joko Widodo bertanya ke kita, lah ini bagi kami kan tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya kena batunya kan? Ya, hampir bersih tegang, memang bersih tegang. Tapi alhamdulillah pancingan mereka kita untuk melakukan hal-hal yang sifat anarkis tidak terjadi. Jadi benar-benar jadi bentengnya Pak Jokowi ya? Tanpa disuruh ini. Tanpa disuruh, tanpa Kami ada yang apa istilahnya ngongkosin. Sama sekali. Sama sekali. Kalau tadi perkumpulan apa yang ada di kami memang tadi kan Pak Budius menanyakan BSJL itu apa latar belakang gitu. Ini sebenarnya Di mana kantornya itu Pak? Pemalang? di Pemalang. Ini kami sedang urus badan hukum. Kami ingin punya payung hukum. Jadi di saat dulu sebelum saya dipecat kan dari PDI Perjuangan meskipun saya tadi katakan saya bersyukur dipecat dari kandang banteng itu saya bersyukur. Terima kasih sudah dipecat. Hasto sekarang entah di mana mungkin lagi pegangan jeruji atau apa gitu ya. Kayaknya dendam benar Mas Hasto. Iya, karena salah satunya ini nggak apa-apa ya kilas balik. Salah satu cerita sampai kronologi saya dipecat itu begini. Saya itu di PDI Perjuangan sudah lama. 98 itu seorang Sudarsono ini itu sudah jadi pengurus partai, ketua PAC Kecamatan Pemalang. 98 sampai 2005. Pengurus ketua PAC Pemalang Kota. Berikutnya adalah dari 2005 sampai kemarin Januari 2025 Sudarsono ini adalah pengurus DPC yang tidak pernah terputus. Pengurus partai terus sehingga saya mengalami 5 sekjen dari Alek Lite, Sucipto, Pramono Anung, terus Cahyo Kumolo sampai yang ini, yang kelima ini yang sekarang sedang mungkin nggak tahu. Yang masuk penjara maksudnya. Ini kami alami semua begitu loh. Jadi sejarah panjang kami ikut begitu. Iya. Nah, BSJL Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Nah, bisa diceritakan nggak apa sih yang melatar belakangin Pak Dar ini datang ke Jakarta menyatakan dukungan ya kan kepada banyak relawan Jokowi yang ada di Jakarta. Betul. Apakah ini dalam rangka koordinasi ya dengan teman-teman Jokowi Mania yang ada di Jabodetabek dalam rangka mengantisipasi konon rencananya Forum Purnawirawan akan menduduki DPR meminta segera pemakzulan Gibran. Apa sebenarnya tujuannya? Pak Budius yang sampaikan sebenarnya kedatangan kami di Jakarta ini sering. Oh sering. Sering. Jadi kami ikuti segala dinamika apa yang berkaitan dengan Bapak Jokowi. Cuma kan kemarin kami anak kampung, kami belum mengenal ruang konsensus, belum mengenal Pak Budius, ya kan. Jadi kami merasa anak kampung. Kalau ke sini apa yang ada kami lakukan begitu. Contoh banyak hal. Dulu yang menyerang Pak Jokowi, Deddy Sitorus, izin sudah saya laporkan ke Polda juga. Oh Deddy Sitorus, tapi nggak ada follow up. Ya memang kami kan sifatnya waktu itu kan mengkritisi tentang Hasto disuruh mundur, terus intervensi 3 periode, terus apa ya waktu ada yang elit PD yang menjadi target dan sebagainya. Kami merasa bahwa itu juga fitnahan waktu itu. Jadi kami laporkan, tapi itu kan sudah pencemaran nama baik, harus yang bersangkutan. Dan setelah saya koordinasi minta kuasa dari beliau, saya nggak diizinin, ya biarkan saja sehingga itu tidak. Jadi kami sering, termasuk yang kemarin-kemarin hiruk pikuk Roy Suryo datang ke sini dan saya pun jauh-jauh karena kecintaan kami tidak dibiayai. Ke Komnas HAM waktu itu saya tergelitik, si Roy Suryo merasa mereka diperlakukan tidak adil untuk minta perlindungan Komnas HAM. Jadi kemarin saya tergelitik, sehingga saya datang juga ke Komnas HAM. Saya merasa sebagai anak bangsa di Republik ini yang bising terhadap Roy Suryo. Dia datang ke Komnas HAM minta perlindungan. Sehari setelah itu saya datang ke Komnas HAM juga. Saya juga minta perlindungan. Karena apa? Bagi kami, ini Roy Suryo kalau tidak segera ditindaklanjuti, begitu dalam artian oleh aparat penegak hukum, bisa bermasalah. Bermasalahnya apa? Jadi Pak Dar ini ngikutin juga ya perkembangan ijazah palsu ini? Sangat. Nah gini Pak Dar, ini kan terakhir itu ada perkembangannya begini. Jadi mantan rektor UGM Sofyan Effendi ya
bertemu dengan Rismond ya, dan kemudian bikin pernyataan yang cukup kontroversial bahwa menurut dia Sofyan Effendi ini, Pak Jokowi itu tak terdaftar namanya sebagai lulusan UGM. Dan konon juga katanya yang saya baca di berita online, Pak Sofyan itu menuduh Pak Praktikno ya, yang waktu itu mungkin rektor UGM juga, memanipulasi data akademik Pak Jokowi sehingga dianggap sebagai lulusan UGM, ya kan? Nah, ini kan pernyataannya resmi, dia sudah menyebar di mana-mana nih di berita. Saya khawatir ya ucapan mantan rektor UGM Sofyan Effendi ini jangan-jangan tanpa disertai bukti, karena dia sudah fitnah. Ada 2 fitnah itu, ya kan? Pertama memfitnah Pak Jokowi sendiri. Yang kedua memfitnah Pak Praktikno juga, mantan Mensesnek yang juga memang pernah menjadi rektor setelah Pak Sofyan Effendi. Ya. Dua periode setelah itu baru Pak Praktikno. Nah, itu bagaimana tanggapan Pak Sudarsono? Itu kan fitnah itu kalau menurut saya. Terima kasih. Ini kan memang 1-2 hari ini ya berkembang itu. Saya juga baca sekilas, tapi baru membaca memang. Saya marah ini. Kalau memang betul yang disampaikan Sofyan Effendi tadi, saya kan juga lihat di sosial media itu bahkan menguliti bahwa beliau Pak Jokowi, tokoh yang kami idolakan, kami banggakan ini tidak punya prestasi, ya kan. Terus ada juga dari SMP masuk, loh, fitnah ini. Saya tunggu kalau ini nanti benar pernyataannya seperti apa. Kalau itu memang benar, BSJL tanpa disuruh dari siapapun, kami dengan barisan kami akan melaporkan ke polisi, ke pihak yang berwajib untuk bisa menangani ini. Ini profesor, mantan rektor, karena ini bagi kami tidak hanya menyesatkan ya, endingnya bisa menyesatkan, tapi kondisi setelah munculnya profesor kok kayak gitu lagi ya ini. Sofyan Effendi ini saya katakan Sofyan aja ya. Sofyan Effendi ini kok nggak rela pakai nama profesornya? Nah, profesor kalau nanti celotehan-celotehannya nggak bisa dipertanggungjawabkan dan itu meresahkan ya, sebelum sampai kepada proses penyesatan, meresahkan, ya kami berbangsa, bernegara, kami pun anak kampung ya, dari Pemalang Pak. Kami bukan tokoh nasional, kami orang daerah. Kami pun yang di daerah ini sebenarnya sejuk-sejuk saja gitu loh. Dengan hiruk pikuk ini kita di warung aja kalau orang lihat TV, lihat kayak acaranya si apa itu rakyat bersuara dan sebagainya itu aja, kalau kita nggak kontrol, ada gelas kita pukul TV kita sendiri kok. Iya. Disambit TV-nya ya? Sambit TV-nya. Karena apa? Salah satu pendukung kami pun pernah mengatakan seperti itu. Ya Allah Pak, kok begini terus lah. Termasuk ini kok profesor ikut-ikutan seperti itu juga. Pak Dar kayaknya marah sekali dengan Sofyan Effendi itu. Tidak hanya dengan Sofyan ya, tapi kalau terakhir Sofyan saya akan melaporkan. Termasuk dengan Roy Panci itu, apalagi bagi kami saya anggap saja sampah lah. Kalau kayak Rismond tidak mau saya katakan sampah begitu ya, laporkan saya juga boleh kok. Saya katakan Rismond Anda sampah. Apa sih prestasi apa Anda? Kok Anda katakanlah menguliti seakan-akan seorang Jokowi ini terlalu Anda rendahkan, kami nggak rela gitu loh. Jadi kelompok mereka ya di TPUA itu, dan kebetulan kayak si Rizal Padilla, ya. Bagi saya sebut aja Rizal apalah begitu ya. Ya, Rizal apalah, pakai cindung, kan saya juga orang Islam begitu loh. Kadang-kadang kok agama Islam yang di KTP kami sejak lahir, malah mohon maaf ini kalau sedikit nanti menyinggung yang lain. Kadang-kadang kami mau sholat saja, teringat orang-orang Islam yang disalahgunakan dengan untuk kepentingan kata ini berguna nggak ya sholat kita begitu, karena itu kan seakan-akan kan agama nomor 1 gitu loh, Islam begini-gini. Waduh, bahaya juga. Apanya yang membuat Pak Dan marah dengan pernyataan Pak Sofyan itu? Kembali ke Pak Sofyan, dia mantan rektor tadi terkait menyinggung Pak Jokowi yang tidak berprestasi, kurang ajar sekali. Dianggap tidak punya prestasi. Beliau jadi presiden kok. Jadi wali kota kok. Jadi gubernur kok. Lah Sofyan Effendi, lu mungkin dengan pernyataan kalian seperti itu, di lingkungan Anda jadi RT aja belum tentu terpilih ini. Ya kan? Kok seseorang yang oleh sebuah di proses demokrasi dipilih oleh mayoritas 2 periode. 2 periode lagi presiden.
Wali kota dipilih 2 periode juga. 2 periode. Gubernur kalaupun mau 2 periode mungkin juga bisa. Jadi kalau seorang profesor sebegitu banyak prestasi Pak Jokowi, kemudian dibilang nggak berprestasi, Pak Dar marah sekali. Sangat marah. Akan kita lakukan. Kalau ini aparat hukum nanti itu benar pernyataan itu dan dia harus bertanggungjawabkan. Kan saya di waktu baca di sosial media itu, mengulitnya kan tidak punya prestasi, ya kan? IP-nya di bawah 2 dan sebagainya. Apa artinya IP di bawah 2 kalau dia punya kemampuan? Terpilih loh. Pak Jokowi jadi wali kota, Pak Jokowi jadi gubernur, Pak Jokowi jadi presiden. Ini melalui sebuah proses yang dipilih langsung rakyat, mayoritas. Inilah Pak Dius yang kami, karena cinta kami, apapun seakan-akan ya saya pakai kacamata kuda. Bagi kami, Pak Jokowi adalah tokoh bangsa yang luar biasa. Contoh saja, saya ke Jakarta. Iya. Kalau tidak ada Pak Jokowi, kalau tidak ada kebijakan Pak Jokowi, kami kemarin kan bisa 7, 8, 9 jam. Dengan adanya beliau, jalan tol. Iya. Iya kan? 4 jam kita sampai. Nah itu juga kembali ya, mohon maaf ini bukan berarti mengulang balik. Di saat kami hadir di rumah Pak Jokowi kemarin, masa yang TPUA itu sebelum Pak Sofyan ini ya. Datang begini, dia tanya ijazah dan silaturahmi. Begitu saya tanya, lu ijazah itu ada dan Anda tidak dalam kapasitas itu. Tanya itu, saya dikejar. Oh, Bapak pernah lihat? Nah, masalah melihat dan tidak bukan kewenangan saya, tapi beliau terpilih, proses KPU dan sebagainya kemarin yang melihat dia. Dan itu disahkan. Setelah perdebatan itu, melenceng. Bahwa ini pagar laut itu bagaimana tanggung jawabnya, TPUA ini bagaimana. Oh ya kurang ajar banget. Sampai kita sampaikan, kalian kesini naik apa? Lewat tol kan? Nggak mau terima. Sampai lagi, Freeport. Dia kembali, itu gini. Tapi itulah para pembenci. Lah kami, Pak Budius ya, sebagai anak kampung, ini kan Jakarta, saya kalau lihat Jakarta juga merasa bangga, apalagi bisa masuk ruang konsensus begitu ya. Kehormatan, terima kasih para pemirsa. Kami bangga, jadi kami sangat marah, kami sangat tidak terima kalau satupun tuduhan-tuduhan Sofyan Effendi itu Pak Dar nggak percaya itu? Saya sama sekali tidak percaya. Bahwa dia juga menuduh bahwa Pak Pratikno, mantan rektor UGM juga, Profesor Dr. Pratikno, ya, memanipulasi nilai akademik Pak Jokowi sehingga kemudian punya ijazah. Itu juga fitnah itu. Nah, apalagi ini menyinggung nama Pak Pratikno. Iya. Pak Pratikno kemarin jadi Menteri Sekretariat Negara kan? Ya, Mensesnek. Ya. Jangan-jangan akibat penyampaian pemberitaan narasi yang tersampaikan oleh si Sofyan Effendi tersebut, kalau itu nanti tidak ada penjelasan yang konkret, digoreng, ada bukti ya kan, menyesatkan, fitnah ini, nah kemarin diangkat ini karena balas jasa. Nah ini yang kami tidak terima. Makanya harus diproses, harus dipertanggungjawabkan pernyataan itu. Kalau tidak, ya maaf, aparat hukum tidak bertindak atau apa, bisa kami masyarakat. Oh, jadi Sofyan membuat cocok logi gitu ya? Iya kan? Kenapa Pak Pratikno diangkat Mensesnek? Karena berjasa memanipulasi data akademik Pak Jokowi waktu beliau jadi rektor. Itu yang menjadi kekhawatiran saya. Nanti kan ini kan digoreng. Kan bisa-bisa seakan-akan wah itu politik balas budi kan izin. Ini. Mangga. Balas budi kemarin dan sebagainya. Ini yang bagi kami pecinta Jokowi lovers ini kami nggak terima Pak. Kenapa sebelum lapor polisi maksud saya BSJL ini nggak ke UGM dulu untuk melaporkan pernyataan Sofyan Effendi ini sebagai Sivitas Akademika UGM? Ini kan dinamika baru 1-2 hari ini ya. Kebetulan 1-2 hari ini kan kami di Jakarta dan kami juga baru mendapatkan informasi ini di hangat 1-2 hari ini gitu. Jadi sangat mungkin kami akan menanyakan itu ke UGM. Ini juga rektor, kebanggaan, kembali lagi kepada UGM ya. Kalau saya dulu Undip Pak, saya Undip. Saya taruh kata UGM, universitas yang maha mulia, terbesar, tertua. Ketua Republik ya, UGM itu ya. Kalau rektor-rektornya terus ternyata kayak Sofyan Effendi yang bebas berceloteh ya.
tidak bangga dengan alumninya yang jadi presiden ini, ya kita berharap, kalau saya kan alumni Undip begitu, para alumni ini harusnya juga menggugat si Sofyan Effendi, protes keras. Mantan rektor tidak bangga dengan alumninya, dan ini juga Sofyan ini rektor apaan juga dulu. Apa ya, kita mungkin sama-sama bukan lulusan Gama ya, Pak Dar gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya urusan internal ya, urusan UGM. Mantan rektor itu kan juga adalah bagian dari internal UGM. Jadi terkesan sekarang gara-gara isu ijazah palsu ini, ya kan, UGM itu kayaknya pecah ya. Rektor UGM, Prof. Ova itu kan sudah jelas menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan Pak Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Udah jelas itu. Iya. Ya toh? Iya. Tapi tiba-tiba Sofyan Effendi sebagai mantan rektor membantah itu. Saya juga sama dengan Pak Dar. Kok nggak bangga ya? Lah, kok nggak Sesama lulusan Gama, ada alumninya yang berhasil menjadi tokoh nasional, dicintai oleh rakyat Indonesia. Kok nggak bangga gitu loh, malah ngejelek-jelekin. Ini gimana nih Pak Dar menilainya sebagai orang Jawa Tengah? Gitu? Sebagai orang Jawa Tengah, ya inilah virus akibat apa yang menjadi selama ini nyanyian diawali dulu si Sengkuni Rais itu, terus Rismon, terus Roy Suryo. Ya kalau kayak Roy Suryo, saya juga pernah dulu saya tantang dia. Artinya begini, Republik ini, kondisi ini akibat virus racun dari si Roy Panji Suryo ini, akhirnya kan kemana-mana ini ya kan. Bahkan kalau saya sebagai pecinta Jokowi ini sudah punya kesimpulan sendiri. Saking baiknya seorang Pak Joko Widodo, iya kan. Terus para orang-orang yang tidak baik di Republik ini ya, saya katakan orang-orang yang tidak baik di Republik ini kok kayaknya menyatu, menyerang begitu loh. Tapi kami kan orang daerah, Pak, kurang begitu update dengan apa dokumen, bukti dan sebagainya. Tapi kan kami juga punya perasaan. Kita gabung-gabungkan, kita sambung-sambungkan. Ini para orang-orang yang tidak baik begitu ya, kalau mau saya katakan berita kasar nanti, kan saya pecinta Pak Jokowi. Jadi harus kami punya nilai-nilai santun yang untuk ikut beliau kan begitu. Karena apapun yang kita lakukan kan juga mengait beliau. Meskipun seorang Sudarsono, BSJL kami sama sekali, apalagi punya Bohir Pak. Kemanapun kegiatan kami pun juga, ya kepedulian teman-teman kami di Jakarta ada yang kasih tumpangan, termasuk ke sini saya terima kasih, ada kawan saya namanya Slamet begitu. Ya dikasih tumpangan. Karena apa? Kalau tidur di hotel mana mungkin kami mampu. Mohon maaf, ini bukan kami cengeng. Kami ke Malang, ada teman kami namanya Pak Johar, ini monggo silahkan. Di anggota kami tersebar. Tapi bukan berarti kita bolak-balik, tidak ya. Artinya virus kebohongan ya dari Roy Suryo yang diawali dulu para pembenci-pembenci kayak si Amin Sengkuni tadi dan sebagainya, ini terus menyebar. Inilah yang memanggil kami dalam ada panggilan jiwa sebagai sesama anak bangsa, nggak rela. Kalau ini dibiarkan berbahaya, Republik ini bisa terbelah. Maka kami pun harus bersuara. Termasuk terima kasih hari ini Pak Budius, Ruang Konsensus memfasilitasi kami. Kami juga belum pernah bermimpi begitu. Jadi terima kasih ada fasilitas kami untuk bersuara. Kami Sudarsono orang desa yang dulu dipecat PDI, terima kasih tadi saya katakan saya bangga sudah dipecat. Kami ingin bersuara. Di daerah itu apa sih yang disampaikan masyarakat? Sejuk-sejuk aja. Lah mereka kan kepentingan politik terselubung bagi kami. Terus para penjahat maksud saya, orang-orang sampah yang menurut saya menyatu. Termasuk pada kemarin ada surat ke DPR, Purnawirawan, Sunarko yang kumisnya tebel itu, saya juga heran. Purnawirawan yang dia kan punya jenjang tinggi ya karirnya ya itu. Apalagi saya juga lihat lagi dari mereka menyatakan seperti itu, pendukungnya, wah ikut-ikutan, ngancam Bang Sil, ini. Saya juga heran. Kalau Sunarko itu hanya pimpinan institusi. Bapak Joko Widodo yang kami muliakan, kami banggakan itu presiden loh.
Mantan Panglima loh. Panglima tertinggi. Panglima tertinggi. Lah kalau mereka cuma anak buah di institusinya, jutaan rakyat Indonesia yang milih Pak Jokowi, yang mencinta Pak Jokowi, kamu anggap apa gitu loh. Ini Sudarsono mewakili orang kampung ini. Orang kampung. Luar biasa. Oh, itu. Penonton Ruang Konsensus, saya baru pertama kali ini bertemu dengan teman-teman grassroots yang luar biasa seperti ini. Ternyata di grassroots ini pecinta Pak Jokowi ini luar biasa, militan, Spartan ya kan, bersemangat gitu loh. Kayaknya benar-benar panas membara ini di bawah ini ya kan. Dan ini harus kita segera dinginkan tensinya. Saya nggak ngerti nih gimana cara menurunkan tensinya Pak Dar ini. Tapi yang pasti Pak Dar, apakah serius ini akan pakai lawyer, pengacara untuk melakukan lapor polisi ke Pak Sofyan Effendi ini? Nah ini tadi, kalau pertanyaan Pak Budius harus kami jawab juga. Mana mungkin kalau kami orang... Karena kan orang, gertak-gertak doang itu. Nah ini, gitu ya. Kami mungkin setelah ini kami akan berkoordinasi. Tapi kami ingin melakukan langkah nyata. Sehubungan tadi pertanyaannya adalah apakah dengan lawyer dan sebagainya. Kami kan cuma anak kampung, mana mungkin kami punya kemampuan untuk bayar lawyer. Lah kalau nanti ada orang yang tahu hukum, mau melakukan pendampingan kami, bersyukur. Karena kami murni, Pak. Iya. Kami murni. Semoga ada lawyer. Ya, semoga ada orang bisa dampingi Pak Darsono, bisa ya? mendampingi kita. Karena ini juga kebetulan kok Pak Budius menanyakan ini. Termasuk dulu saya melaporkan Deddy Sitorus. Itu pun juga kami berpikir, iya ya, sana nanti bisa bayar lawyer ABCD. Nah ini Sudarsono, siapa yang mau dampingi saat berbicara bahasa hukum? Nah kebetulan kaitan ini ya, kalau nanti ada lawyer yang sangat pecinta Pak Jokowi dan hanya Pak Jokowi. Kalau bicara Pak Jokowi, bicara NKRI, pecinta NKRI ya saya terima kasih. Nanti bisa lewat dari manapun, lewat Pak Budius, lewat Ruang Konsensus. Wah itu kasihan Sudarsono, bener itu. Kita bantu pendampingan hukum, kan begitu ya. Karena selama ini kami, bener Pak, real. Kami bukan siapa-siapa, tapi kecintaan kami melebihi. Artinya maksud saya ini nggak hanya gertak di podcast saja ya kan? Bisa dibuktikan setelah ini kalau nanti 1 minggu atau apa Ruang Konsensus, Pak Budius bisa telepon kita. Dar, buktimu apa? Loh, langkahmu apa? Bisa kita buktikan. Ini benar-benar mencoreng ya pernyataan rektor. Sangat. Mantan rektor itu ya. Tadi Pak Pratikno, Pak Jokowi jelas. Bahkan tidak hanya beliau. Semua alumni Universitas Gadjah Mada, kalau saya dulu UGM, saya akan di paling depan. Kan harusnya kan bangga. Ini sudah mencoreng Kalau semua. mereka mengaku mengungkap kebenaran, apa komentar Pak Dar? Bagi saya karena sudah menjadi pecinta Jokowi, kebenaran yang disampaikan si Sofyan Effendi tadi sudah sangat tidak benar. Karena kebetulan juga tadi saya baca kalau di sosial media itu kan dari SMP naik, langsung ke UGM. Kurang ajar banget. Karena karena pecinta Jokowi termasuk salah satu yang kemarin ikut mencari, kalau orang Jawa itu sisik melik ya, mencari kebenaran. Wong beliau SMA 6-nya ada kok, yang dulu memang namanya belum SMA 6. Bahkan kami ketemu dengan salah satu keluarga yang dulu kepala sekolah yang pertama kali yang menandatangani surat ijazahnya Bapak Jokowi di SMA kok. Kok tadi ada saya sekilas baca di sosial media dari SMP naik. Nah berarti terus SMA-nya diapakan? Makanya kayak gaduh si Taufik yang kasus di Solo, yang ini juga sudah proses hukum. Karena kami BSJL menurut kami juga, mohon maaf Pak, kami nggak melebihkan. Kami rakyat tumbuh kayak jamur, tapi semangat kami. Di saat kemarin gelaran sidang Taufik aja di Solo, meskipun saya posisi di Jakarta, anak buah kami juga bergerak kok, mengikuti apa yang ada. Waktu si Taufik dilaporkan oleh Ibu Asri Purwanti dan sebagainya, kita ikuti. Dinamikanya bahkan, ini mohon maaf, bukan berarti meloncat-loncat. Kami benar-benar maksimal. Panci saja untuk seperti mulutnya Roy Suryo yang bodol itu, Sudarsono, BSJL kumpulin panci. Ada bukti. Kalau mau ditayangkan nanti bisa. Kita punya panci ribuan. Pecinta Jokowi silahkan kirim panci ke kami. Dengan catatan, pancinya harus panci rusak. Pancinya bodol, sebodol mulutnya Roy Suryo itu. Panci bodol ya, Iya, panci bocor ya. Iya, panci bocor. Itu Pak, maaf, ada yang dari Kalimantan Barat kirim.
ada yang Dari luar kota ya? Dari luar kota, dari Jakarta, dari Surabaya, dari berbagai daerah, Pak. Kita kumpulin. Sekarang sudah kumpul sekitar 2.800-an. Apaan sih? Pasti juga akan buat apa? Bagi kami ya gerakan moral sebagai orang desa dengan cara kami. Kalau nanti sidangnya si Roy itu ya akan kami gelar. Oh, ini bagi Pak Dar ini adalah gerakan moral. Gerakan moral, menggelitik. Dari rakyat. Dari rakyat. Yang tidak rela, Iya. ya kan, tidak ikhlas, Pak Tidak Jokowi direndahkan dari Bagi dirinya kami seperti sangat. itu. Iya, termasuk tadi mohon maaf. Purwirawan salah satu suratnya kan akan menduduki kalau nanti bukan surat ya. Kalau tidak ditanggapi akan menduduki. Ya kan? Bagi kami sebelum mereka menduduki kalau itu 300 orang, Sudarsono mungkin bisa bawa 5.010 orang. Tapi tidak hanya 5.010 orang. Endingnya kalau itu dibiarkan akan ratusan ribu, jutaan rakyat. Akan muncul Sudarsono yang dari kampung-kampung ini pecinta-pecinta Pak Jokowi tidak rela pastinya. Apalagi hanya si kumis Sunarko tadi, dia hanya institusi. Terus kan ada juga yang terkontaminasi tadi ya bawahnya, tapi juga nggak tahu mereka dibayar apa tidak. Apa ini benar-benar ekspresi perlawanan rakyat ini? Bisa terjadi. Pak Darsono Cuma kalau ini utarakan ekstrim terus kita lakukan chaos, ini kan diharapkan mereka. Ada sesuatu, makanya kami bisa mengerem ini sebenarnya bukan kami mendiamkan ini, kami tidak rakyat ini tidak melawan. Tidak. Karena kalau kami ekstrim langsung, Sudarsono kan tadi dari cerita awal juga pernah berhadapan begini, mereka kan memang untuk terjadinya sesuatu. Nah ini yang masih kita tahan. Tapi kalau memang betul mereka didiamkan dan bisa, satu, kami akan berteriak aparat hukum. Libas mereka, buang mereka. Dan kami akan ikut untuk mengusir mereka. Nah kalau DPR, MPR diduduki oleh si manusia-manusia, bagi kami terkutuk sajalah ya. Semoga bahasa ini masih, mohon maaf Pak Jokowi, kami agak kasar karena emosi kami. Kalau Bapak melihat atau yang lain, kami mohon jangan maaf. salah, Pak Jokowi menonton terus Ya. Ruang Konsensus. Ya artinya Pak Jokowi kami mohon maaf begitu ya. Kami ingin seperti beliau begitu, meniru lah ya. Tokoh yang kita idolakan, karena apapun kita ingin niru. Kalau Sudarsono melakukan yang ekstrim, wah itu kan bukan karakter beliau. Kan kami juga tidak ingin merusak citra beliau kan begitu. Karena kami sangat hormat. Wong kami lahir mencintai Pak Jokowi itu juga bukan kami kenal dari awal kok. Baru setelah kaya dipecat PDI, saya datang. Ya kan, datang aja pertama harus ketemu Pas Pampres yang kami salah bawa surat. Nggak boleh ini, dipiting ini. Iya. Setelah ketemu, mohon maaf ini si Pak Jokowi, saya kaget. Pak Jokowi saya datang, Pak Sudarsono pripun kabar? Lah saya kan kaget. Telepon belum pernah, mana mungkin punya nomor teleponnya. Dengan ajudan mana mungkin. Tapi ternyata belum nyimak di sosial media. Waktu saya sujud syukur di KPK. Tapi bagi kami, semakin mencintai kami seorang Bapak Joko Widodo dengan mata batin yang mulia. Waktu berhadapan kok tahu ini seorang Sudarsono. Benar Pak? Kalau Pak Jokowi mungkin masih ingat jabat tangan, Pak Sudarsono pripun kabare. Saya kaget. Padahal saat mau salaman. Artinya Pak Jokowi itu ingat dan memperhatikan ya. Memperhatikan. Jutaan, ratusan masyarakat yang kenal beliau kok masih ingat. Sekarang Budius, kita kenal seseorang pernah bertemu lagi aja, ini yakin nggak ya? Bener nggak aja orang itu? Memang Pak Jokowi itu daya ingatnya kuat loh Pak. Iya, saya kaget waktu itu dan cuma sederhana. Jabat tangan dengan siapa, kemana lagi, jam berapa datang, pulang. Cuma itu. Bagi kami sudah melebihi, ya Allah, kayak ini juga ketemu Bang Budius ya. Kami nggak kira dari Pemalang kemarin kami nggak bermimpi. Jangan disamakan saya setting. Ya artinya ada sesuatu yang tanpa kita satu juga mengidolakan Pak Jokowi. Sama berarti. Karena beliau adalah seorang pejuang untuk rakyat. Ya, kalau tadi kan anak bahwa Pak Jokowi ada kurangnya itu manusiawi. ya, justru itu. Nah, kita lanjutkan diskusinya Pak Dar. Ini yang saya dengar terakhir ya. Roy Suryo katanya dengan sejumlah petinggi-petinggi, tapi dia nggak sebutkan petinggi-petinggi itu siapa, akan ke rumah Ngarso Dalem, Jogja, gitu loh, ke rumah Pak Sultan. Konon katanya bermaksud ingin membawa Pak Sultan ke UGM
untuk meminta rektor UGM supaya bicara jujur apa adanya tentang ijazah Pak Jokowi. Nah kira-kira ini apa lagi maksudnya Roy Suryo ini? Kok bawa Ngarso Dalam segala gitu loh? Nah ini Pak, sesuatu mereka melakukan tambah kesini tambah liar kan. Bagi seorang Sudarsono yang anak kampung ini mengatakan ini gerakan kan semakin liar, semakin meresahkan. Ngarso Dalam yang sudah turun-temurun ya, jabatan itu sebagai raja dan sebagainya juga terus dibawa-bawa ini. Apakah hanya ingin meminta kebenaran, apa tidak bagi kami kebenaran hakiki menurut saudara-saudara, ya Pak Jokowi ada benar sah, punya, dan kami meyakini kan statement beliau nanti di persidangan akan ditunjukkan. Ya semuanya saja harusnya taat itu. Dan semoga juga Ngarso Dalam ngapain mau menerima manusia-manusia terkutuk itu kan. Saya katakan terkutuk kan pada punya catatan masa lalu kan. Catatan bukan catatan baik gitu. Catatan yang kurang baik. Pernah dipenjara juga. Pernah dipenjara, pernah dipecat dari ini, katanya terlibat uang palsu, senjata, ya kan? Berarti Pak Dar nggak setuju kalau Sangat tidak setuju. Pak Gubernur atau Ngarso Dalam ini mau memenuhi ya ajakan dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Semoga Ngarso Dalam beliau juga dengan kejernihan mata hati, bersabar, melihat, kita sikapi. Karena apa? Yang mau datang ini ya orang manusia-manusia sampah tadi menurut saya. Nggak level ya kalau Nggak level untuk diterima itu. Ngarso Dalam ya. Ya, bahkan kayak kami saja, mereka kan menyampaikan surat ke DPR MPR itu untuk pemakzulan. Bagi saya, kalau diizinkan begitu ya, tapi kami harus berpikir begitu. Kami pun juga bisa kok menyampaikan surat ke DPR, bahkan tidak hanya Sudarsono, saya bisa mungkin melampirkan paling nggak 1000, dan itu dari Sabang sampai Merauke, karena anggota kami dari Sabang sampai Merauke. KTP kita tunjukkan, kontak person kita tunjukkan, ini bukan kertas sambal, kalau mau bukti bisa saya buktikan. Artinya kalau suratnya para purnawirawan itu untuk pemakzulan, kan minta ditindaklanjuti. Surat Sudarsono atas nama BSJL yang akan ditandatangani oleh paling nggak bisa 1000-2000 dari berbagai masyarakat dan bisa lampirkan kontak personnya, dicek kebenarannya, KTP-nya, ya kan? Juga memang untuk minta ditindaklanjuti. Bagi kami yang ditindaklanjuti adalah surat para jenderal ini adalah surat sampah. Ini orang-orang yang bersalah, kalau perlu diputuskan saja, tidak bisa menjadi contoh bangsa yang baik. Lewat mekanisme apa, kalau perlu ya hak pensiunnya dia nggak perlu diberikan lagi. Karena apa? Sudah melalui Sabta Marga, apalagi kan jenjang yang harusnya setelah mereka purna ini kan untuk menjadi contoh baik di masyarakat. Malah membuat hal-hal yang gaduh, yang meresahkan. Ya saya juga belum tahu nanti lewat mekanisme apa. Bagi kami ya nggak layak untuk mendapatkan pensiun atau apa. Hentikan saja. Cuma kan ini hanya sebuah rasa emosional. Tentunya kan semua kan akan ada prosesnya. Tapi bagi kami, purna tidak menjadi contoh yang baik. Padahal mereka dulu adalah perisai bangsa, negara yang kita... Apa kalau gitu ya, kita kembali ke rencana Roy Suryo mau meminta kesediaan Ngarso Dalam, ya kan, untuk membujuk rektor UGM atau pihak UGM agar berkata yang benar, berkata yang sejujurnya. Ini kan sama aja Roy Suryo dan kawan-kawan mau melibatkan ya kan Ngarso Dalam nih untuk kepentingan dia, untuk urusan kepentingan dia yang jelas-jelas ini fitnah. Silakan Pak Dar bicara ke Ngarso Dalam gitu loh, untuk memohon sebagai rakyatnya kulo ya toh. Memohon kepada Pak Sultan, apakah Pak Sultan mau melayani dan menerima dan memenuhi ajakan Roy Suryo dan kawan-kawan yang jelas-jelas ini sudah bikin gaduh Republik. Monggo. Terima kasih Pak Budius dan Ngarso Dalam. Ini kalau semoga sampai juga ke Ngarso Dalam begitu Kanjeng Pak Sultan ya. Saya Sudarsono, sekarang domisili Pemalang, tapi kami adalah asli Sragen. Wong Jowo juga tahu falsafat Jowo begitu.
Saya percaya Ngarso Dalem akan arif bijaksana. Kalau tadi masyarakat seakan-akan sudah terbangun juga, wah pasti diterima, kami masih percaya Ngarso Dalem pasti tidak akan mau terlibat, tidak mau menerima rombongan-rombongan sampah Roy Suryo. Ini saya punya keyakinan. Jadi kita tidak perlu kalau Sudarsono dan teman-teman barisan saya tidak perlu itu kan kehendak mereka. Belum tentu itu disetujui atau diterima. Jadi kita tidak perlu, atau kita Sudarsono dan teman-teman dan masyarakat yang lain, semoga hanya keinginan mereka terus menjadi gaduh terlebih dahulu. Kita yakini Ngarso Dalem orang baik, raja yang turun-temurun, keturunan turun-temurun, yang punya mata batin yang tinggi, bahwa ini tidak perlu untuk menanggapi itu terlebih dahulu. Tidak mau menerima. Ini harapan kami. Semoga Ngarso Dalem bisa melihat ini juga, kami rakyat. Karena apa? Begitu Ngarso Dalem kerso dan mau menerima mereka, entah itu nanti hasilnya dimarahi atau apa, tapi prosesnya itu akan digoreng-goreng, seakan-akan beliau sudah terlalu dalam masuk kepada permasalahan ini. Jadi segala hormat Ngarso Dalem, semoga orang-orang itu tidak perlu. Kalau bisa malah Sudarsono dan teman-temannya diajak, bisa sakit sowan malah terima kasih. Matur suwun Ngarso Dalem. Ngarso Dalem. Jadi clear kan semua. Karena dampaknya begini, kalau pasti digoreng. Kalau Ngarso Dalem sempat menerima dan kemudian mau juga mendatangi Rektorat UGM, ya kan, implikasinya luas. Sama aja sudah melibatkan keratonan dalam persoalan politik ini, ya kan, sama aja seakan-akan Ngarso Dalem diadu domba lagi dengan Pak Jokowi, dibenturkan lagi dengan Pak Jokowi, kan begitu, ya kan. Kita berharap sih memang udah benar tuh kalimatnya Pak Dan tuh udah benar, minta kearifan dari Ngarso Dalem gitu. Dan mereka memang inginnya kan selalu menggoreng. Contoh, surat yang mereka ke DPR sebenarnya tidak ada sampai sekarang kan ya. Tapi kan proses itu seakan-akan digoreng-goreng aja, rakyat juga sudah marah gitu loh. Kan sebenarnya tidak ada tindak lanjut dan apa-apa ya. Tapi memang dengan bisa meluncurkan surat itu seakan-akan wah nantinya, sampai sekarang juga tidak ada apa-apa kok. Kalau ini orang desa ya Pak, dengan segala pengetahuan kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Pak Prabowo mana mungkin juga yang diusung oleh mungkin mayoritas di parlemen. Bagi kami surat itu untuk menjadikan realisasi ya sangat jauh. Lah Pak Prabowo pripun Pak? Bapak Prabowo jadi presiden. Juga pengaruh Pak Jokowi juga luar biasa. Sudarsono ini orang PDI dulu. Nyoblos Pak Prabowo ya karena kecintaan Pak Jokowi. Salah satunya. Endingnya dipecat tadi awal. Matur suwun sudah dipecat. Jadi suara yang 96 juta rakyat, yang 58%, ya bagian termasuk kami karena faktor dulu saya memilih Pak Prabowo, salah satunya kecintaan kami ke Pak Jokowi. Jadi ya. Bisa Pak Dar gambarkan nggak sih di desa-desa ya, di kampung-kampung ya, di Jawa Tengah ya, seperti apa sih yang Pak Dar lihat sehari-hari kecintaan masyarakat kepada Pak Jokowi itu? Pak Budius, saya tegaskan dan bisa saya pertanggungjawabkan, bahkan mungkin Pak Budius bisa saya atau siapapun yang menolak atau katakanlah menyanggah kalimat saya, bisa saya buktikan. Tidak hanya di Jawa Tengah Pak. Sudarsono, barisan Sudarsono Jokowi lovers ini ada dari Sabang sampai Merauke. Oh, seluas itu ya? Seluas itu. Luar biasa. Bahkan kami dicintai juga yang ada di luar negeri, ada semua. London, New Zealand, Arab. Hebat sekali. Ada. Hebat sekali inilah. Saya merasa memang itu akibat dulu tadi saya dipecat waktu itu, booming karena viral. Ya memang saya kurang ajar gitu ya, ke KPK, mendorong KPK, tapi saya bawa karangan bunga saya ada nomor kontak person WA. Lah di saat saya datang itu tanpa skenario Pak, di saat jam Hasto dipanggil tidak datang, Sudarsono datang malah bawa karangan bunga, sehingga media nasional ya kan, TV dan sebagainya waktu itu boom ngambil itulah. Nomor kan beredar kemana-mana pada WA lah. Kalau cerita ini kembali ke tadi riwayat awal muncul ya. Nah, ingin kami sampaikan tadi, tidak hanya di Jawa Tengah. Dari bukti WA di handphone saya bisa dicek kecintaan kita kepada Jokowi, keinginan masyarakat yang sebenarnya sudah muak dengan kondisi sekarang.
Seakan-akan sebenarnya kapan sih Roy Suryo CSI ini ditangkap, diadili, ditersangkakan, dipenjara? Ya kan? Ini sebenarnya bisa saya katakan. Dan nanti Pak Budius bisa buktikan. Para pendukung saya yang ada di Rio, yang ada di Sorong, yang ada di London, yang ada di Bali. Mereka, Pak, nanti ini hajat bangsa nanti ada, Pak. Kalau Roy Suryo itu sudah benar divonis, nanti akan ada hajat rakyat kecil. Hajat orang, Iya. hajat rakyat. Hajat itu gawe. Iya. Pada tumpengan banyak, Pak. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan di penjara. Kawan-kawan, ya, ini bisa dibuktikan. Di BSJL. Sedahsyat itu ya? Iya. Ini bukan omong kosong. Handphone saya bisa dicek. Oh. Ada yang pendukung saya dari Grobogan Purwodadi, Pak, nanti saya akan sembelih kambing 2. Ada? Ada. Orangnya masih ada. Ada yang dari Lampung, ibu-ibu. Pak, saya nanti mau potong kambing 1. Oh, luar biasa. Terus ada pendukung kami namanya Pak Zakaria yang dari Bekasi. Nanti mau bakar-bakar karena dia punya tambah. Artinya ini adalah ekspresi ketidakrelaan akar rumput ya, rakyat Iya. kecil ya, wong cilik Iya. ya. Kalau istilah PDIP wong cilik ya. Tapi Ya, sekarang kalau PD wong cilik itu sebenarnya wong licik lah, Pak. Bukan. Sudah ya, berganti. Maksudku orang-orang kecil tuh segitu cintanya ya kepada Pak Ini Jokowi. nanti di ruang konsensus juga akan menjadi catatan sejarah ya, pembuktian. Benar nggak mulut seorang Sudarsono? Bisa kita lihat. Begitu Roy Panci Suryo itu nanti divonis, akan pada tasakuran, Pak. Yang saya maksud hajat nasional itu hajat rakyat akan tasakuran. Benar nanti bisa dilihat. Kalau ngomongan saya salah ya nanti monggo saya siap diapakan begitu ya. Itu mungkin taruh kata tadi kan anak sulung Mulyono. Mosok sih para pembenci itu kena vonis kok. Ya bisa-bisa datang ke tempat makan. Ayo siapa lo yang ada di sini kue bayarin. Entah mungkin mau untuk setoran Adira atau apa. Nanti dulu lah itu untuk kebahagiaan dulu. Kan seperti itu, Pak. Iya. Bisa dibuktikan di berbagai tempat. Akan pada tasakuran. Apalagi saya sebagai anak sulung Mulyono ya. Kalau saya izin, saya dan barisan saya bangga menjadi ternak Mulyono. Ternak Mulyono, Iya, iya. kami bangga. Jadi kalau ada begini termul, malah kami merasa termuliakan. Termul itu bagi kami malah termuliakan. Termuliakan. Iya. Oh, iya. Jadi gini, diamnya kami, diamnya rakyat, tenangnya rakyat selama ini, terus seakan-akan para pembenci kelompok itu merasakan sudah semuanya. Diamnya ini masih diam karena meniru, ya kan, tokoh yang dihormati. Kalau kami berteriak, ya Allah, merasakan mau menduduki DPR, mereka datang 300 orang, ribuan orang akan berbondong-bondong mengusir mereka. BSJL akan di depan, Pak. Kami ini bergerak, BSJL, kami tidak punya bohir, tapi kami bisa jalan. Ada anggota kami 10.000, 20.000 ini punya kas sendiri, Pak. Kasnya berapa? Ya 2 juta. Tapi kan dari 5.000, 10.000. Itu. Kami nggak punya. Ini benar-benar gerakan rakyat. Gerakan ya. rakyat. Kalau ada bohir, tunjukkan. Tapi jangan salah loh, gerakan rakyat itu ormas yang didirikan Anies Baswedan. Nah itu kan mungkin sudah kumpulan para penyandang dana ya. Kalau kami, BSJL ini punya bohir, kami mungkin bisa salto 24 jam selalu berkegiatan dan berteriak. Nah, benar. Iya. Tapi tanpa itu pun kami bukan cengeng. Kami tetap akan selalu. Oke, terakhir nih Pak Dar, ini kan sebentar lagi mungkin Pak Jokowi akan dipanggil ya. Karena proses penyidikan di Polda Metro Jaya kan sedang berlangsung. Iya. Nah, dalam tahap-tahap penyidikan itu pasti yang dilaporkan, yang dipanggil dulu adalah pelapor, ya kan. Ada pesan barangkali buat Pak Jokowi agar tetap menjaga kesehatan, tetap sabar, tetap teguh, gitu loh. Silakan, Pak. Ya, Pak Jokowi adalah tokoh kami. Bapak tetap harus jaga kesehatan. Bapak tenang, Bapak arif bijaksana, itu yang menjadi kecintaan kami. Bahkan Bapak ini juga tanpa sebuah skenario, Pak Budius kok pancingannya itu selalu ada. Dan kebetulan Bapak, saya kemarin juga sudah minta izin ke ajudan, ke Pak Sarip. Izinkan kami BSJL ini
kalau Bapak kan sudah sehat, sebagai orang Jawa, saya Soedarsono dan BSJL kan ingin buat bubur merah, tolak balak. Ini kebetulan pertanyaan. Jadi kami selalu mendoakan Bapak. Itu kedua, kami mungkin punya kemampuan sekitar 1.000 apa 2.000 dengan ibu-ibu kami akan bawa. Nanti mohon izin Bapak, sekalian minta izin ini Pak. BSJL Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, mungkin sekitar 200-300 orang akan datang ke Bapak. Tapi kami tidak ingin mengganggu Bapak. Kami hanya datang ingin mengucapkan syukur, terima kasih Bapak sudah sehat. Kami bagi-bagi bubur putih untuk tolak balak. Bapak semoga selalu berkah dan kami goreng-goreng mendoan ini. Semoga nanti juga konsensus tahu, tapi kalau mau dikirim juga mungkin nggak mungkin begitu. Mau goreng-goreng mendoan Banyumas kita bagikan ke masyarakat, murni dari kami Pak. Kami tidak akan dari manapun, ini dari anggota-anggota kami. Ada yang di Jakarta, ada yang di mana, semuanya dari kita. Terima kasih, semoga Bapak selalu sehat. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Soedarsono, Ketua Umum Barisan Soedarsono Jokowi Lover. Iya. Mudah-mudahan Pak Jokowi memang sehat, kondisi beliau ya kan, alergi kulit beliau juga semakin normal kembali kulitnya Pak Jokowi. Dan yang terbaik ya Pak beliau. Dan segera urusan-urusan yang bikin pusing ya, bikin rusak nama bangsa kita di dunia internasional ya kan. Jadi berita terus di dunia internasional. Di dunia internasional tambahan Pak. Teman kami yang ada di New York namanya Pak Danur mengatakan di Amerika ada kebebasan, tapi tidak seperti di Indo. Ada teman kami namanya Ibu Triningsih, beliau ada di London, setiap hari juga selalu update kita di grup. Loh Mas, kok sampai seperti ini Republik? Kecintaan sampai dia bertengkar juga dengan orang-orang yang terkontaminasi, memang pro terpengaruh. Ini pro kontra. Walaupun masa Pak Jokowi jauh lebih banyak. Banyak diemnya ini karena kami mencontoh Pak. Kalau kami tidak ya udah rame ya. Udah rame, tapi kan itu yang mereka harapkan. Chaos. Ya, chaos. Jadi selama ini ya kami mohon kepada pihak yang terkait APH, kepolisian dan sebagainya, ya kan untuk segera. Jadi dengan berlindung di hak asasi manusia dan sebagainya, kembali tadi ke hak asasi manusia, Roy Suryo sampai datang ke sana, waktu itu saya ketawa. Ini Roy Suryo ke Komnas HAM. Nah, besok bisa kemana lagi, bahkan terakhirnya mungkin ke Pegadaian atau ke pemadam kebakaran. Karena sudah orang gila bagi saya. Salah satunya orang gila, saya sampaikan di saat ketemu dengan Komnas HAM, tolong Komnas HAM kemarin kalau Roy Suryo ke sini ditindaklanjuti apa? Komnas HAM panggil para psikiater. Roy Suryo itu otaknya waras apa enggak? Begitu, karena sebelum Roy Suryo ini ketemu dengan para pecinta model-model Darsono. Karena kan bisa saja kita nanti berantem di jalanan. Sama-sama naik kendaraan bisa kita tubruk. Apakah itu? Dan waktu itu saya ke Komnas HAM, saya berpesan kepada Roy Suryo dalam artian keluarganya. Roy Suryo, kalau you punya anak, punya istri, tolong anak istrinya Roy Suryo segera cari Roy Suryo, bawa pulang dipasung di rumah. Karena apa? Sebelum ketemu kepada para militan-militan yang model begini, bisa saja terjadi, Pak. Iya. Sebegitunya kecintaan kami. Terluka sekali. Terluka sekali. Jadi diamnya ini karena kami masih mencontoh. Tapi kalau kami dibiarkan, ya kayak dulu lapor Deddy Sitorus saja beliau nggak mengizinkan saya untuk memberi kuasa, ya akhirnya kan redup juga. Baik. Terima kasih Pak Soedarsono. Senang sekali Pak Soedarsono ada di Ruang Konsensus. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia luar biasa sekali. Anak sulung Mulyono ketemu dengan ternak Mulyono. Dan ini adalah sebuah kita lihat sendiri memang kecintaan rakyat kepada Pak Jokowi itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Bukan drama Korea, tapi inilah adanya gitu loh. Beliau dengan segala keunikannya, natural sekali sikapnya, lucu, menggemaskan. Kadang bikin juga saya ngerintar mejanya pecah ini. Kita berharap yang terbaik agar segera persoalan ijazah palsu ini ya segera berakhir, karena kalau enggak ya berapa ribu dan juta orang kayak Pak Darsono ini akan marah dan turun ke jalan. Ini tidak sehat buat Republik. Semoga diskusi saya dengan Pak Darsono yang jauh-jauh dari Pemalang ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.